Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pengras, kembali lagi di podcast KPU Purwakarta. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita kedatangan dari Komisioner KPU, yakni Bapak Rifan Dani Ramadan SPD. Beliau mengampu tugas di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Eh, Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mungkin hari ini Pak, saya akan sedikit bertanya-tanya tentang tahapan pilkada yang khususnya di bagian divisi teknis ya Pak ya. Mungkin pertanyaan pertama tentang agenda kegiatan rapat koordinasi yang kemarin dilaksanakan oleh divisi teknis itu kira-kira siapa saja sih yang hadir di dalam agenda itu dan juga apa saja yang dibahas dalam agenda kegiatan tersebut Pak? Oke, terima kasih moderator. Alhamdulillah KPU Kabupaten Purwakarta kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait masalah tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati. Yang diundang itu adalah Prokopimda, stakeholder yang menyangkut semua terkait masalah pendaftaran pencalonan. Yang dibahas salah satunya persiapan daripada dari mulai tahapan sampai nanti penetapan itu kesiapannya seperti apa. Oke, siap. Bapak. Berarti tadi agenda kemarin itu sudah masuk ke agenda tahapan ya, Ya. khususnya di divisi teknis. Sampai mana sih untuk saat ini tahapan pilkada itu sudah berjalan, Pak? Sampai Oke, untuk per hari ini kita hari ini tepatnya tanggal 24 sampai tanggal 26 itu sudah masuk tahapan pengumuman pendaftaran pencalonan. oke, sudah masuk ke tahapan pencalonan ya. Memang pengumuman dan pendaftaran untuk bupati itu sendiri, Pak, eh, jadwalnya itu timelinenya itu tanggal berapa saja? Kalau Nah, sekarang kan tanggal 24 itu eh, masuk ke pengumuman. pengumumannya. Ya, Oke. Ini kita sudah masuk tahapan pengumuman tanggal 24 sampai tanggal 26 itu tahap pengumuman. Nah, dilanjut ke tahap 2 pendaftaran itu dimulai di tanggal 27 sampai 29. Nah, nanti penetapan itu di tanggal 22. 22 20 September. September, September. 22 September. Nah, pengundian di tahap 23 Oke. September. Oke, siap. Berarti sudah mulai masuk ya ke Ya, udah tahapannya ya, Pak masuk ya. tahapan. Nah, untuk ini juga Pak, syarat calon, ada syarat calon, ada syarat pencalonan mungkin ya. Untuk syarat calonnya itu sendiri apa aja sih Pak? Kira-kira? Untuk syarat calon itu pertama minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu umurnya usianya di 30 tahun. 20 Untuk bupati dan calon bupati itu 25 tahun. 20. Nah, itu selain itu juga pendidikan harus SLTA ya. Sehat jasmani dan rohani itu Iya, paling penting juga kan. betul betul. Bebas narkoba juga kan. Nah, terus harus mundur dari jabatan BUMD, TNI Polri, pemerintah, PNS kan, eh, terus juga penyelenggara pemilu itu wajib harus mundur. Nah, tidak pernah dipidana penjara maksimal 5 tahun itu salah satu syarat calon eh, kecuali sudah bebas murni dari 5 tahun tersebut. Terus mengumumkan di media massa itu yang paling penting. Mengumumkan di media massa sebagai mantan Narapidana mungkin. narapidana. Oh, narapidana. Oh, ini mungkin itu beberapa syarat calon yang harus dipenuhi oleh calon itu sendiri. Itu untuk calon calon satu-satu dari bupati sama wakilnya mungkin ya. Ya. Nah, mungkin untuk ini juga Pak, untuk persyaratan pencalonannya untuk pasangan Nah, calon mungkin ya itu ya. hari ini KPU Kabupaten Purwakarta juga dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran ini harus mempedomani amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor Ya. 60 tahun 2024 dan eh, pertimbangan hukum nomor 70 terkait masalah eh, terkhusus hari ini dari jumlah DPT 500 sampai 1 juta itu mempunyai hak suara di 7,5%. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan tentang syarat calon ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tentang persyaratan pencalonan itu sendiri, karena syarat calon dan persyaratan pencalonan itu berbeda kan ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk Nah, persyaratan tadi pencalonan. kita juga salah satu membahasnya karena ada perubahan juga kan. Dari umur itu kita juga harus paham per hari ini itu masalah umur itu jadi bukan nanti pas pelantikan.
Nah, umur terkhusus bupati dan wakil bupati itu 25 tahun itu pas pendaftaran ya. Perubahannya itu. Harus melampirkan LHKPN. Itu salah satu jadi persyaratan juga LHKPN, kekayaan ya. Kekayaan pribadi, terus eh, melampirkan juga SKCK. Nah, itu SKCK dari kepolisian itu salah satu syarat juga kan. Terus tadi sudah dibahas terkait masalah pidana ya. Nah, itu juga harus dilampirkan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan sudah tidak eh, lagi menjalankan Masa tahanan masa mungkin ya. tahanan ya, seperti itu. Itu paling tambahan. Oh itu. Oh itu untuk persyaratan mungkin itu saja ya secara garis besarnya ya Pak ya. Oke, di untuk ini juga Pak mungkin skema yang nantinya KPU akan laksanakan atau aturan yang harus dilaksanakan oleh partai pengusung ataupun partai politik yang nanti akan mendaftarkan calon itu harus seperti apa Pak? Nah, nanti untuk terkhususnya partai politik ya. Ya, Partai politik hari ini kita juga sudah berkoordinasi terus dengan partai politik melalui LO-nya atau nanti yang ditunjuk ya. untuk persiapan pencalonan dari partai politik gabungan atau gabungan partai politik ya gitu ya. Dari itu kita berkoordinasi terkait masalah nanti pas pendaftaran. Nanti pas pendaftaran itu dari partai politik ya, atau pengusung itu kita sudah rapat itu diputuskan. Nah, kalau masuk area KPU. KPU itu 25 orang ya, Ya. itu boleh masuk 25 orang. Nah, untuk masuk ke aula itu dibatasi jadi 10 orang. Nah, itu yang di luar itu di luar area aula. Oke, berarti ada pembatasan ya Ya, untuk nanti tim ses atau mungkin partai yang akan mengusung untuk pendaftaran nanti para calon itu karena memang mungkin melihat kondisi di kantor KPU Purwakarta juga mungkin ya. Ya mungkin itu sahabat Bengras ataupun sahabat-sahabat yang lainnya harus bisa mengetahui informasi ini karena kita tidak bisa banyak-banyak untuk yang hadir ya. Sudah disesuaikan dan sudah dirapatkan dan disepakati oleh seluruhnya. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya lontarkan gitu kan. Terima kasih atas informasinya. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk sahabat Bengras yang menonton video kali ini atau podcast hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.